Setiap kita beli baju baru atau ngebuang sisa makanan, sadar nggak sadar kita itu lagi bikin sebuah pilihan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau pilihan-pilihan kecil yang kelihatannya sepelet ini, kalau dikumpulin, ternyata jadi biang kerok krisis global? Nah, yang lebih bikin kaget lagi, gimana kalau solusinya itu bukan ada di konferensi iklim PBB yang megah, tapi justru ada di tempat yang jauh lebih sederhana, yaitu di bangku sekolah. Yuk kita bedah bareng gimana caranya ruang kelas bisa jadi kunci utama untuk menyelamatkan planet kita. Coba deh lihat di sekitar kita. Ada polusi, perubahan iklim, banyak hewan dan tumbuhan yang punah. Kita sering banget nunjuk hidung industri atau pemerintah sebagai penyebabnya. Tapi kalau kita mau jujur, semua itu akarnya cuma satu, kita sendiri. Tepatnya gaya hidup dan cara kita mengkonsumsi sesuatu. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya nggak enak, tapi ini titik awal yang paling penting. Jangan-jangan musuh terbesar planet ini, ya, kita. 92 juta ton. Coba bayangin sebanyak apa itu. Angka ini setara dengan satu truk sampah penuh pakaian yang dibuang setiap detiknya. Ini bukan data 10 tahun loh. Ini adalah jumlah sampah tekstil yang kita hasilkan tiap tahun. Angka ini bukan cuma statistik, ini adalah tugu peringatan raksasa dari budaya beli pakai buang yang tanpa sadar kita jalani, terutama di dunia fashion. Oke, kita sering banget kan dengar janji-janji dan target-target global soal keberlanjutan. Tapi gimana sih kenyataannya di lapangan? Nah, sekarang mari kita lihat rapor kita bersama. Apa kita beneran lulus ujian atau jangan-jangan cuma bagus di atas kertas aja? Grafik ini nunjukin cerita yang jujur aja agak bikin cemas. Indeks pembangunan berkelanjutan ini ibarat rapor kesehatan planet dan masyarakat kita. Angka ideal yang kita kejar tuh 0,9. Kenyataannya, selama 10 tahun, kita bahkan nggak nyampe dekat-dekat target itu. Cuma mentok di angka 0,57. Ini bukan lagi kesenjangan. Ini tuh udah kayak jurang yang dalam banget antara apa yang kita janjikan dan apa yang kita lakukan. Sekarang, ayo kita persempit lagi. Kita lihat ke rumah kita sendiri, Asia Tenggara. Sekilas, Indonesia ada di posisi yang lumayan loh, peringkat 3 untuk kualitas hidup. Tapi coba deh geser pandangan ke kolom sebelahnya. Indeks polusi kita angkanya 67,6. Angka ini adalah pengingat yang nyelekit kalau udara yang kita hirup dan air yang kita minum itu diam-diam menggerogoti kualitas hidup yang kita banggakan. Jadi dari mana sih semua masalah ini datangnya? Jawabannya ada di keranjang belanja kita, di lemari pakaian kita yang penuh sesak, dan dalam keinginan kita yang gak ada habisnya untuk dapat lebih. Oke, sekarang mari kita selami inti masalahnya, krisis konsumsi. Gini, ini tuh bukan lagi soal kita beli barang karena butuh. Konsumsi berlebihan atau overconsumption itu udah jadi sebuah sistem. Sebuah kebiasaan di mana kita secara aktif memilih untuk gak peduli sama dampaknya. Kata kuncinya di sini adalah mengabaikan. Kita tahu ada konsekuensi lingkungan dan sosialnya, tapi kita tetap aja melakukannya demi kepuasan sesaat. Dan kalau kita mau cari contoh yang paling sempurna buat ngegambarin ini, nggak ada deh yang bisa ngalahin industri fast fashion. Industri ini adalah rajanya budaya pakai dan buang, yang sukses mengubah pakaian jadi barang sekali pakai. Poin-poin ini udah menceritakan semuanya. Mulai dari gunung sampah baju yang makin tinggi, pemakaian air bersih yang luar biasa borosnya, sampai sungai-sungai yang warnanya berubah-ubah karena limbah pewarna. Semua ini, jutaan ton sampah, miliaran liter air, dan ekosistem yang rusak adalah harga asli di balik kaos murah yang kita beli tanpa mikir panjang. Oke, cukup dengan gambaran suramnya. Sekarang kita bahas soal harapan. Gimana kalau senjata terkuat kita buat melawan krisis ini ternyata bukan teknologi canggih, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar dan kita semua punya akses ke sana? Pendidikan? Kutipan ini benar-benar kena di intinya. Ini bukan soal nambah satu mata pelajaran lingkungan hidup di sekolah ya. Ini soal merombak total fondasi pendidikannya. Menanamkan nilai-nilai baru supaya generasi muda itu nggak cuma tahu tentang lingkungan, tapi bisa hidup harmonis dengannya. Ini adalah soal perubahan cara berpikir. Terus, apa sih hasilnya buat para siswa di kelas? 3 hal yang fundamental banget. Pertama, siswa jadi belajar berpikir kritis. Mereka nggak cuma nelen informasi bulat-bulat, tapi juga mempertanyakannya. Kedua, karakter mereka kebentuk, jadi lebih punya empati dan kepedulian. Dan yang paling penting, sekolah nggak lagi kerasa kayak menara gading. Pelajaran jadi relevan karena nyambung langsung sama dunia nyata di luar sana. Nah, ini semua kan kedengarannya bagus banget ya secara konsep. Tapi wujud aslinya di dunia nyata kayak gimana sih? Yuk kita lihat gimana ide-ide keren ini diubah jadi aksi nyata di lingkungan sekolah. Dan ternyata kuncinya ada di sini. Semuanya berawal dari sosok guru.
Gini deh, seorang guru bisa aja ngejelasin siklus air dari buku teks. Tapi, guru yang lain mungkin malah langsung matiin keran yang netes di depan murid-muridnya. Tindakan kedua itulah yang bakal diingat. Karena pada akhirnya, nilai-nilai itu nggak diajarkan, tapi dicontohkan. Cara terbaik belajar tentang alam ya dengan menyentuhnya langsung. Dan urban farming ini ibarat membawa secuil alam ke tengah hutan beton perkotaan. Ini ide brilian yang membuktikan kalau kita nggak perlu jauh-jauh ke desa untuk belajar soal ekosistem. Kita bisa menciptakannya sendiri di halaman sekolah. Dan ini bukan cuma wacana loh. Coba lihat apa yang terjadi di SDN 5 Panjer. Lewat program urban farming, para siswa di sana nggak cuma menanam sayuran, mereka menanam rasa tanggung jawab, kreativitas, dan kesadaran. Mereka lihat langsung gimana tangan-tangan kecil mereka bisa membuat perubahan yang nyata. Nah, inilah pendidikan yang hidup dan bertumbuh. Tentu saja, mengubah sistem pendidikan itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Ada banyak banget rintangan di depan. Tapi, gimana kalau kita coba lihat setiap tantangan ini bukan sebagai tembok penghalang, tapi justru sebagai pintu menuju peluang baru? Coba lihat, di sisi kiri kita lihat tantangan-tantangan klasik yang udah kita kenal betul. Kurang dana, pelatihan guru yang seadanya, sampai dukungan kebijakan yang lemah. Tapi sekarang lihat ke sisi kanan. Untuk setiap masalah, solusinya itu sebenarnya udah ada di sana, tinggal menunggu untuk dijalankan. Jadi ini bukan lagi soal cari jawaban baru, ini soal kemauan politik dan sosial untuk berinvestasi pada solusi yang sebenarnya udah kita tahu. Dan mungkin ini adalah pesan yang paling penting dari semuanya. Sekolah itu nggak bisa berjuang sendirian. Perubahan sejati baru akan terjadi ketika dinding-dinding ruang kelas itu runtuh dan pendidikan jadi tanggung jawab kita bersama, melibatkan orang tua, masyarakat, sampai ke dunia industri. Hanya dengan kerja keroyokan, kita bisa menciptakan ekosistem perubahan yang berkelanjutan. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Krisis yang kita hadapi sekarang ini adalah warisan yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Mengubah pendidikan, karena itu bukan lagi sekedar pilihan kebijakan, tapi udah jadi sebuah kewajiban moral. Kita harus membekali mereka dengan alat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan yang telah kita buat. Pertanyaan terakhir ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita semua. Apakah kita mau mengambil langkah pertama itu?